banyak doa-doa dari Rasul, min jawami'il kalam. Jadi kata-katanya singkat tapi menyangkup yang luar biasa. Nah, di sini dijelaskan kalau seseorang berdoa ingat sama yang lain. Jadi jangan berdoa itu untuk diri sendiri. Semakin banyak rombongan yang dibawa, atba pengikut itu semakin Allah senangi. Jadi kalau berdoa pertama untuk diri, untuk keluarga, untuk orang tua. Bahkan ada seseorang berdoa tidak dimulai dari dirinya, tapi dia mulai dari teman-teman, anak-anak teman-teman, tetangganya, familinya. Setelah itu baru dirinya. Pasti dia doakan orang tuanya terlebih dahulu. Setelah itu ya dia sebutkan nama-nama yang cukup banyak. Abu Darda seperti yang saya pernah jelaskan, setiap dia berdoa di malam hari tidak kurang dari 40 orang di luar keluarga yang dia sebutkan. Pertanyaannya, pernah nggak kita berdoa? Ya kalau orang tua, istri, anak-anak pasti kita doakan. Tapi pernah kita sebutkan nggak saudara-saudara kita yang tidak seayah dan seibu? Bisa tetangga kita, bisa teman-teman kolega kita, teman-teman yang di masjid, disebutkan satu persatu. Tidak usahlah 40. Kalau kita sebutkan 10 atau 15 sudah bagus. Bahkan ada seseorang sama sekali tidak pernah dalam hidupnya itu mendoakan yang lain. Padahal di situ untuk ijabatul doa, ini penting. Ini sebagai penutup juga. Kalau kita mendoakan saudara kita ala dhahril ghaib, artinya saudara itu nggak ada di depan kita. Tapi kita doakan, di situ ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengucapkan amin. Bayangkan kalau ada malaikat mengatakan amin, bayangan kita bagaimana doa tersebut? Insya Allah ya diterima oleh Allah yang mengaminkan malaikat. Jadi khusus malaikat diciptakan untuk itu aja. Nah, sehingga ada sebagian orang itu dan alhamdulillah dikabulkan doanya. Dia doakan orang-orang tertentu di luar keluarganya, bahkan didahulukan karena dia menantikan amin dari malaikat. Nah, kemudian di sini juga pentingnya juga kita mendoakan berdoa dengan tutur kata inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Afiyah. Sering kita katakan as-sihah wal afiyah. Sehat itu dari jasad kita ini semuanya sehat, artinya tidak sakit. Al-afiyah itu jasad kita semua digunakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi afiah di dunia itu dia dijauhkan dari segala penyakit yang zahir maupun batin. Penyakit batin ya dengki, kikir dan lain sebagainya. Penyakit batin itu kalau zahirnya ya jasad dia sehat semuanya. Dan kalau di akhirat nanti dia selamat. Selamat di padang mahsyar, selamat di sirat, selamat di jembatan, selamat di semua sisi di padang mahsyar. Nah, inilah manusia yang Rasul mengajarkan kita doa yang simple, yang sangat sederhana, mudah dihafal supaya manusia itu sendiri selamat. Di samping doa-doa yang lain yang sering kita baca setiap hari, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Salah satu ulama besar kita seperti Ibnul Qayyim dan lain-lainnya mengatakan kalau seseorang diberikan dunia dan seisinya. Artinya dunia dan seisinya. Di situ ada apa isi dunia luar biasa. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Ungkapan alhamdulillah itu lebih bagus dari pemberian tadi. Karena doa dunia dan seisinya akan hilang. Akan fana semua. Tapi alhamdulillah dia pahalanya nanti dia akan dapatkan. Olehnya itu jangan lupa apapun yang kita nikmati ungkapan alhamdulillah. Kita setiap tegukan air minum alhamdulillah ya Rabb. Bukan hanya selesai. Jadi kalau kita minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Itu indah sekali. Jadi jangan tunggu sampai selesai. Setiap air yang masuk itu kita ucapkan alhamdulillah. Ya, kalaupun kita lupa tapi selesai kita baca alhamdulillah. Makan pun demikian, angkat tangan kepada Allah, syukurlah atas kenikmatannya. Ya, banyak sekali kenikmatan Allah yang manusia itu sendiri kurang mensyukurinya. Seperti saya katakan kita duduk berdiri alhamdulillah. Kita bisa berjalan, bisa diberikan kesehatan. Manusia sakitnya sedikit udah nggak bisa apa-apa. Kemudian
Tadi sudah disebutkan bagaimana seseorang berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni tiba'ah. Tunjukkan padaku ya Rabb yang hak itu adalah hak dan berikan aku kekuatan untuk melaksanakannya. Tunjukkan padaku yang batil itu adalah batil dan berikan aku kekuatan untuk menjauhi dan menghindarinya. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering katakan jangan hanya itu saja. Ya, kalaupun dalam perjalanan keluar kota, berangkat, ya kita titipkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang aja. Mau keluar kota aku titipkan padamu ya Rabb, istriku, anak-anakku, keluargaku. Bahkan kita menitipkan diri kita juga pada Allah. Aku titipkan diriku. Bayangkan kalau yang menjaga ini semua Allah Subhanahu wa taala, udahlah pasti akan dijaga. Alladzi la tadhi'u indahu wada'i, yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipan-titipan tersebut. Minta yang besar, minta yang kecil, minta apa saja pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hamba itu memohon pada Allah, Allah akan berikan kemudahan, berikan semua yang dia inginkan. Nah, kemudian di akhir dari kitab ini Sahibul Kitab menyarankan kita Kitabul Adhkar. Jadi Kitabul Adhkar lid Imam Nawawi. Ada satu ungkapan mengatakan kalau kita nggak punya kitab azkar, bi'id-dar washtaril azkar. Jual rumahmu, beli kitab azkar kalau memang nggak punya apa-apa. Bukan kita disuruh jual rumah, tapi begitu pentingnya kitab itu sendiri ada di rumah kita. Bi'id-dar washtaril azkar. Padahal itu anjuran supaya kita beli kitab itu, supaya ada di rumah kita. Kemudian ada kitab-kitab zikir yang lain seperti Al-Hisnul Hasin. Kemudian dia menjelaskan dengan penuh tawadhu, dia tidak menyebutkan karangan dia. Kemudian dia katakan waqad jama'na li ashabina min adhkaris sabah wal masa. Jadi sahibul kitab itu punya kitab Wirdul Latif. Kalau ada yang punya kitab Ma'surat dan Wirdul Latif mirip sekali. Jadi kalau antum di rumah punya kitab Ma'surat, beli kitab Wirdul Latif, kemudian dekatkan dua kitab tersebut, luar biasa. Jadi Wirdul Latif dan kitab Al-Ma'surat mirip sekali sudah. Paling ada didahulukan, diakhirkan dari dua kitab tersebut. Maksudnya apa? Supaya kita terus terlatih dengan zikir, dan tujuannya supaya lidah ini radban bidzikrillah. Jadi lidah ini, bibir ini selalu basah. Rasanya itu kalau tidak berzikir, tidak bersolawat, tidak beristighfar, tidak lagi dengan angka-angka kecil, dia udah biasa dengan angka ribuan, tidak lagi dengan ratusan atau puluhan, tidak lagi dengan hanya wird ba'da sholah, tapi dia sudah terus, kapan aja lidah itu akan selalu berzikir. Nah itulah yang diinginkan oleh baginda Rasul SAW pada pengikutnya, dan kita sebagai umatnya akan selalu berzikir, dan zikir yang penting juga di situ adalah bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kerendahan diri kita, tawadhu kita, kelemahan kita, di mana kita hanya bersandar kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Penguasa, yang Maha Pemberi, yang Maha memberikan petunjuk, yang sangat cinta kepada hambanya kalau kita selalu mengetuk pintunya. Ya, kalau selalu kita ketuk pintu Allah, pasti Allah akan bukakan pintu tersebut dan memberikan apa yang kita inginkan. Sungguh beruntung hamba-hamba Allah yang selalu berzikir, bermunajat, bermohon kepada Rabbus Samawati wal Ard, Rabb yang Maha Pengasih, Penyayang, yang cinta kepada hambanya, yang melebihi segala-galanya di dunia ini. Ya, melebihi seorang ibu yang lagi menyusui anaknya. Bagaimana kecintaan seorang ibu yang lagi menyusui anak? Itu enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan bagaimana kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya yang tidak terhitung jumlahnya. Angkanya hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayangnya luar biasa. Olehnya itu dengan kita selalu bermohon, bermunajat, maka semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengenal pencipta kita, Rabbus Samawati wal Ard. Sungguh beruntung manusia yang diberikan ma'rifah, diberikan karunia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah posisi yang paling tinggi di dunia ini. Siapa itu? Al-arifu billah. Manusia yang benar-benar kenal dengan Rabbus Samawati wal Ard. Kalau seseorang sudah kenal, insya Allah tidak akan lagi ditipu dengan tipuan-tipuan setan dan iblis. Karena dia sudah sangat mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin lagi dia tertipu.
Tetapi sekali lagi yang bisa menjaga manusia dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kepada Allah, dialah yang karuniai. Jadi kalau seseorang itu bersyukur, alhamdulillah. Tapi yang membuat dia bersyukur itu siapa? Dialah Allah. Bersyukur lagi kita. Ya, bersyukur kita tahu, tapi yang menggerakkan hati itu untuk bersyukur siapa? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan henti-hentinya bersyukur, bermunajat, memohon kepada Allah untuk diri kita dan untuk umat bangsa dan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan bangsa kita, saudara-saudara kita dari bala, dari musibah, dari wabah dan dari segala penyakit, dan dijauhkan kita dari fitnah-fitnah yang nyata maupun tidak nyata, dan diberikan kita kesabaran, ketabahan dalam segala hal dalam kehidupan kita, dan kita dimatikan dan kembalikan kepada Allah dengan husnul khatimah, dengan kata-kata tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahagia, senyum, dan sangat rindu kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, pencipta alam semesta. Rabbas samawati wal ard, Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika wa hubba liqa'ika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.